Pemirsa, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK kian meresahkan peternak di Lumajang, Jawa Timur. Bukan hanya sapi, wabah PMK juga mulai menyerang kambing. Sementara di Lamongan, ratusan sapi diketahui terpapar penyakit mulut dan kuku. Keresahan para peternak di Lumajang, Jawa Timur akibat wabah penyakit mulut dan kuku sepekan terakhir semakin menjadi. Selain sapi, PMK kini juga ditemukan di kambing. Sedikitnya 7 kambing milik seorang warga di desa Kedawung terpapar wabah PMK. 7 kambing itu bergejala luka di bagian mulut dan mengeluarkan cairan. Bahkan luka di beberapa kambing mulai membusuk. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang menyebut hingga 12 Mei 2022, total 380 ekor sapi dan 7 ekor kambing terpapar wabah PMK. Ada 380 ya total, ada 7 domba yang juga sudah terpapar. Ini terus kita lakukan pengawasan dan mudah-mudahan kita bersama Satgas atau gugus tugas ini bisa berjalan bersama-sama dalam mengatasi penyebaran PMK di Kabupaten Lumajang. Di Lamongan, Jawa Timur, penyakit mulut dan kaki mengakibatkan 5 ekor sapi mati dan 192 ekor lainnya terinfeksi. Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah PMK, Dinas Peternakan Lamongan menyemprotkan kandang-kandang ternak dengan disinfektan. Desinfektan untuk membasmi kuman-kuman yang ada di kandang-kandang Pak Japar ya. Ya. Untuk mencegah terjadi penularan yang lainnya. Hingga saat ini penyebaran PMK di Kabupaten Lamongan terus meluas. Sebelumnya hanya 5 kecamatan, kini bertambah menjadi 7 kecamatan. Dari Lumajang dan Lamongan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Merebaknya penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di sejumlah daerah ini. Untuk antisipasinya pemirsa, agar sapi ternak terhindar dari penyakit tersebut, petugas Dinas Pertanian Purbalingga dan Dinas Peternakan Perikanan Boyolali, Jawa Tengah menyemprot kandang sapi dengan disinfektan serta memberikan suntikan vitamin dan antibiotik pada sapi. Sejumlah petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah bergerilya mendatangi satu persatu kandang sapi milik warga. Petugas mendatangi sejumlah titik sentra ternak sapi di Purbalingga untuk melakukan pemeriksaan secara langsung kondisi kesehatan ternak sapi di kandang serta memberikan suntikan vitamin, penyemprotan cairan, penyembuh luka, serta pemeriksaan mulut dan kaki sapi. Dan suportif saja, pemberian vitamin, pemberian penurun panas, bila ada infeksi sekunder kita berikan antibiotik. Kemudian paling penting kita penyemprotan desinfektan. Kita desinfeksi kandangnya, lingkungannya sekitar. Pemeriksaan sapi juga dilakukan di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. PMI Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan pasar hewan Jelok Cepogo, Boyolali. Penyemprotan dilakukan mulai dari area parkir kendaraan pengangkut sapi hingga di area hewan. Selain penyemprotan hewan, juga melakukan pemantauan secara ketat sapi yang masuk ke pasar hewan. Diharapkan para pedagang berhati-hati dengan sapi yang dari luar daerah. Selain melakukan pemeriksaan ternak sapi secara langsung dari kandang ke kandang serta lakukan penyemprotan disinfektan, petugas melakukan imbauan kepada pemilik ternak. Pemilik ternak sapi diimbau agar waspada terhadap penyebaran penyakit yang menyerang ternak sapi. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akses menuju tempat pembuangan sampah terpadu Piungan Bantul, Yogyakarta kembali dibuka pasca aksi unjuk rasa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Warga menilai TPST Piungan telah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Antrian kendaraan pengangkut sampah dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta menyebabkan antrian panjang di pintu masuk TPST Piungan. Sebelumnya, sempat terjadi aksi unjuk rasa warga yang menolak penggunaan lahan transisi dan menuntut penutupan TPST Piungan. Warga menilai TPST telah menyebabkan pencemaran di lingkungan permukiman mereka. Usai menggelar pertemuan dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, warga Dusun Banyakan 3 Siti Mulyo kembali membuka akses ke TPST Piungan.
Sebenarnya yang paling utama itu pemerintah sudah berjanji bahwa di tahun 2025 itu memang di TPST Piungan ini stop ada aktivitas pembuangan sampah di sini. Sementara itu, tumpukan sampah di sejumlah depo pembuangan sampah sementara di Yogyakarta semakin menggunung. Penumpukan sampah ini sudah terjadi lebih dari 5 hari terakhir setelah TPST Piungan ditutup warga. Selain mengganggu masyarakat, perjalanan, bau seperti itu batang nih Mas, seperti bangkai itu loh. Warga berharap permasalahan sampah ini segera menemukan jalan keluar. Dari Yogyakarta, tim Liputan 9 News melaporkan. Pemirsa, kita bergabung dengan Anissa Rizkia langsung dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Anissa, jika ternyata TPST Piungan baru akan dipindahkan tahun 2025, lantas apa solusi dari Dinas Kesehatan agar warga di sana tidak merasa tercemar? Tempat pembuangan sementara yang ada di wilayah Kota Jakarta dan juga Sleman sudah kembali normal kan, karena memang TPA Piungan dibuka dan memang solusi yang diberikan oleh pemerintah hingga saat ini tentunya dioptimalkan untuk tetap menjadikan Kota Yogyakarta ini termasuk dalam pengelolaan sampah ini dapat teratasi dengan segera. Saya akan langsung berbincang bersama Dr. Andes Jito selaku Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya. Selamat siang Bapak. Bapak, bisa dijelaskan mengenai sebenarnya apa sih yang membuat TPA Piungan kemarin ini sempat ditutup oleh warga? Jadi begini Mbak, persoalan warga kemarin menutup TPA Piungan itu sebenarnya karena kesalahan terhadap kita semua dalam hal pengelolaan sampah. Kenapa kami sampaikan kita semua? Karena ini enggak loh Mas, ini apunnya udah mati loh Mas. Hanya untuk menerima sampah yang residu. Residu itu artinya apa? Sudah terpilah dan dikelola oleh masyarakat. Siapa yang memilah juga harusnya itu masyarakat sebagai penghasil utama, dan yang tidak bisa diolah baru dikirim ke TPA Piungan. Tapi kenyataannya itu saat ini itu tidak demikian. Jadi sampah yang masuk ke TPA Piungan itu sampah apapun masuk. Ya nasi busuk, sayur busuk, buah yang sudah busuk, termasuk pampers, kadang itu juga ada kasur, ada sofa yang sudah bekas-bekas, itu semua masuk ke sana. Sehingga dari sisi situ kita akan kesulitan dalam hal pengelolaannya. Karena sebenarnya yang masuk harusnya residu. Di satu pihak, lahan yang kita miliki untuk menampung sampah di TPA Piungan itu sudah sangat terbatas. Sehingga sampah yang masuk ke TPA belum sempat kami uruk dengan tanah, sudah datang lagi sampah lagi. Inilah yang menjadi faktor utama. Dan yang ketiga itu kami belum punya teknologi untuk pemusnah sampah, sehingga masyarakat itu menuntut supaya sampah dikelola dengan teknologi, sehingga yang dekat dengan situ walaupun dulu pada saat dibangun itu juga masih agak jauh dari pemukiman, namun sekarang sudah seperti itu. Ini menuntut supaya ada teknologi pengelola sampah, pemunah sampah, sehingga tidak menimbulkan pencemaran bau. Seperti itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, kalau kita melihat dari data ya Pak ya, ini kan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap harinya sekitar 780 ton sampah yang dihasilkan. Lantas solusi dari Balai Pengelolaan Sampah sendiri dalam penanganan sampah ini seperti apa sih Pak? Ya. Begini, karena sebenarnya tanggung jawab pengelolaan sampah untuk di pemerintah itu berada di kabupaten kota, sehingga ini nanti dalam waktu yang tidak lama lagi ini kami akan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota supaya apa? Karena posisi sekarang sampah ini sudah semakin naik, sehingga dan juga TPA Piungan sudah lahannya sudah sangat terbatas, ini supaya ada kegiatan benar-benar dioptimalkan kegiatan 3R-nya. Reduce, reuse, recycle. Jadi yang utama adalah mengurangi sampah, terus nanti pilah sampah, yang dapat dimanfaatkan, yang tidak barulah dimasukkan ke TPA regional. Ini sebenarnya. Mari kita sama-sama. Ini yang jangka pendek ini, dan kita juga nanti ke depan akan menyiapkan teknologi
pemusnah sampah tentunya yang ramah lingkungan itu untuk yang jangka ke depan. Itu terus nanti skema yang akan kita bangun rencananya itu nanti kerjasama dengan badan usaha, antara pemerintah dengan badan usaha, supaya nanti lebih efektif, karena ya dengan keterbatasan anggaran kita harus menggait pengusaha supaya nanti pelayanan kita akan lebih baik lagi. Intinya ayo kalau memang mau mengelola sampah kita itu dengan baik, supaya tidak mencemari lingkungan, supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan, mulai kita sendiri harus juga ikut berperan. Jangan sampahku tak serahke neng pemerintah karena sudah menganggap bahwa sudah membayar retribusi, jangan seperti itu. Tapi mari kita mulai dari sekarang, sampahku tanggung jawabku, kita pilah sendiri, kita kurangi. Kalau belanja ke pasar ataupun ke warung ataupun ke supermarket, nggak usah pulang itu terus membawa kantong plastik yang banyak, tetapi bawalah kantong ataupun tas dari rumah yang bisa dipakai sekali, berkali-kali, tidak hanya sekali saja. Termasuk sekarang memang teknologi sekarang ataupun pola hidup sekarang, di rumah saja itu dengan membawa alat komunikasi, mau butuh apa saja sudah. Ini kan masalah baru, yaitu sampah. Kepengen makan nggak perlu masak, tinggal pesen pakai HP. Ini sudah datang masakan, tetapi kemasannya itu yang akannya menjadi masalah bagi kami. Itu Mbak, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Jito atas waktunya. Itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa tanggung jawab untuk mengelola sampah ini tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat untuk bisa memilahnya secara mandiri, baik itu sampah organik maupun non-organik. Demikianlah laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Deta dan Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, dan Wilson serta pemirsa, hingga saat ini TPST Piyungan ini sudah dibuka kembali sehingga sampah dari berbagai daerah seperti Bantul, Yogyakarta itu sudah bisa masuk. Betul sekali, kita harapkan semoga ini bisa segera langsung ditangani sehingga kita tahu Yogyakarta ini sebagai tempat wisata, sehingga wisatawan tidak terganggu dengan bau-bau dari tumpukan sampah yang ada di jalanan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah pandemi COVID-19 terkendali, pemerintah melanjutkan komitmen mengembangkan industri hijau di Indonesia. Salah satunya dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Jawa dan juga Kepulauan Riau. Pemerintah terus melanjutkan komitmen untuk mengembangkan industri hijau di Indonesia. Dalam Green Economy Indonesia Summit 2022 yang digelar secara hibrid, Indonesia akan mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan cukup besar, yaitu 332 gigawatt untuk pembangkit listrik. Nah, salah satu yang sedang didorong tentu pengembangan PLTS berbasis tenaga surya, yang di Jawa berbasis factory, rooftop, sedangkan yang di luar Jawa berbasis PLTS, yang sekarang proyek strategis nasional telah disiapkan di Kepulauan Riau, yang nantinya akan digunakan di Kepulauan Riau sendiri atau bahkan bisa diekspor ke negara lain. Selain energi baru dan terbarukan, pemerintah Indonesia juga akan terus mengembangkan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan yang diproduksi oleh industri ekonomi kreatif lokal. Saya sudah menampilkan di sidang umum PBB adalah Puron Ekostro. Apakah teman-teman tahu bahwa 17% dari total sampah di Indonesia adalah sampah plastik dan didominasi oleh sedotan plastik sekitar 93 juta unit. Oleh karena itu, nature-based solution kita adalah kita turunkan presentasi dari sampah ini dengan Purun Ekostro, ada Avani Eco, ada pelepah yang menggantikan styrofoam. Pada tahun 2022, tahapan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif fokus dalam hal recovery atau pemulihan. Menparekraf optimis, dalam 5 tahun ke depan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia akan masuk dalam tahap pertumbuhan dan akselerasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Tulungagung meninggal dunia diduga akibat hepatitis akut. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami.